strategi yang powerful. Apa kabar bagi Anda hari ini? Dalam Josh Motivation kali ini, saya akan berbagi tentang malas pangkal kaya. Mungkin Anda mendengarnya agak aneh, agak cereneh dan tidak percaya, ya. Karena yang Anda yakini adalah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, ini saya sampaikan, malas pangkal kaya. Apakah ini sebuah pemikiran yang sesat? Oke, yuk kita dalami. Nah, ketika kita berpedoman malas pangkal kaya, malaslah di usia muda agar tuanya kaya. Lebih gendeng lagi, Pak. Maksudnya malas di usia muda agar tuanya kaya bagaimana? Nah, kalau kita malas untuk bekerja keras, maka kita akan cari cara untuk bekerja lebih cerdas. Nah, ini pentingnya rasa malas di sini, ya. Bagaimana kalau kita itu bekerja lebih cerdas agar tuanya bisa bermalas-malasan, ya. Artinya bermalasan-malasan itu apa? Tuanya itu bisa senang, tidak harus bekerja keras, pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Karena ketika muda itu sudah bekerja cerdas, ya. Jadi malas pangkal kaya itu bagaimana bisa mendorong kita, ya, agar mengurangi kerasnya kita bekerja dengan merubahnya menjadi bekerja semakin cerdas. Kemudian yang kedua, kerjalah secara malas. Nah, kalau kerja secara malas itu bagaimana? Kita kurangi kuantitas dari kerja kita. Waktu kerja kita kurangkan. Kesibukan kita kurangkan. Biar kita kerja itu lebih enjoy, lebih santai. Tapi soal hasil harus berlipat-lipat. Apa bisa, Pak? Bisa. Ya. Jadi kalau kita kurangi jam kerja kita, kurangi kesibukan kita, bagaimana produktivitas kita bisa meningkat? Yang pertama, kita harus gunakan strategi. Jadi strategi, cara, kiat yang jitu itu bisa memangkas waktu kerja kita dengan hasil yang bisa 2 kali lipat lebih. Orang yang bekerja dengan strategi, dengan cara dan dengan teknik itu akan menghasilkan hasil lebih besar dengan kerja yang lebih mudah, lebih ringan. Itu karena berpikir bagaimana bekerja secara malas. Yang kedua, bagaimana bekerja secara malas? Kita harus menggunakan teknologi, ya. Jadi dengan menggunakan teknologi itu kita bisa menggandakan tenaga manusia, menggandakan sesuatu yang manual menjadi yang otomatis dengan kecepatan tinggi, ya. Kalau berkirim surat butuh waktu harian, tapi dengan email hanya detik. Demikian pula penggandaannya, ya, itu bisa lebih cepat dengan menggunakan teknologi. Penyimpanannya itu juga bisa lebih banyak dan lebih cepat lagi kalau kita membutuhkan data, ya. Gunakan teknologi kalau kita pengen bekerja lebih malas. Kemudian apalagi? Gunakan sumber daya yang ada di luar. Gunakan orang lain. Misalnya apa? Waktu orang lain. Kalau kita menggunakan waktu orang lain untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, bisa jadi waktu kerja kita jadi 0. Bisa bermalas-malasan, tetapi hasilnya juga tinggi, produktivitasnya tinggi. Kenapa? Karena pekerjaan kita itu dikerjakan oleh orang lain. Misalnya apa? Biasanya kita jualan sendirian, kita bentuk tim marketing, kita bentuk tim sales yang menjualkan produk kita. Namanya tim, itu berarti yang jualan itu banyak, lebih dari 1 orang, ya. Itu peluang terjualnya jauh lebih besar daripada kita sendirian yang bekerja keras menjual, ya. Itu gunakan waktu orang lain, Anda bisa bekerja lebih malas, lebih santai, lebih rileks. Kemudian apalagi? Bisa juga gunakan keahlian orang lain, ya. Kenapa kalau ada orang-orang yang ahli itu tidak coba Anda pekerjakan atau Anda bermitra dengan dia, biar dia yang menangani. Mulai sekarang berpikirlah, di luar sana banyak sekali orang yang lebih ahli dari saya sehingga dia saya pekerjakan. Kalau Anda berpikir tidak ada yang seahli saya mengerjakannya, Anda tidak akan bisa bekerja lebih malas. Justru Anda akan semakin sibuk karena semua Andalah yang mengerjakan. Ya, mulai dari menjual, mulai dari keuangan, administrasi, Anda semua yang mengerjakan. Tapi kalau Anda berpikir di luar sana ada orang yang jauh lebih ahli dalam hal tertentu yang mengerjakannya, maka biarkan dia yang mengerjakannya untuk saya. Itu gunakan keahlian orang lain. Bisa juga Anda biar bekerja lebih malas, gunakan duit orang lain, ya. Libatkan investor, ya, sehingga dia yang menanggung risikonya.
Sehingga pemirsa Jos TV, ketika saya menyampaikan bahwa malas pangkal kaya bukan berarti saya menganjurkan Anda untuk bermalas-malasan tidak bekerja, tetapi saya menganjurkan Anda untuk bekerja lebih cerdas sehingga jam kerja Anda itu bisa dipangkas, Anda bisa lebih rileks dalam bekerja, tetapi produktivitasnya meningkat. Saya menganjurkan Anda untuk malas-malasan bukan berarti ya untuk tidak bekerja, tetapi untuk menggunakan teknologi, menggunakan strategi, menggunakan tenaga orang lain, keahlian orang lain, duit orang lain, sehingga Anda bisa bekerja lebih santai. Dan ketika itu Anda lakukan dalam waktu yang lama, di usia yang tua, Anda sudah kaya, Anda sudah punya aset, Anda bisa bermalas-malasan di usia tua. Unlimited success for you. Saya Edi Susanto, salam powerful.